Rasulullah berpesan bahwa sesungguhnya jintan hitam adalah obat dari segala obat. Kemudian dilipat, surat tersebut diserahkan kepada raja. Sebelum dilipat, tahu cicak? Tahu cicak atau tidak? Dia buang kotoran sehingga habbatus sauda berubah menjadi hayyatus sauda. Hayyatus sauda dawaun min kulli da. Raja membaca, apa ini pesannya? Hayyatus sauda dawaun min kulli da. Ular hitam adalah obat dari segala obat. Tadinya jintan hitam berubah menjadi ular hitam. Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Lau lam takunil ulama awliya falaysa lillahi min wali." Kalau ulama saja kamu tidak sebut mereka adalah wali-wali Allah, lalu siapa lagi wali Allah di muka bumi ini? Kalau mereka orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak sebut mereka adalah wali Allah, lalu kata Imam Syafi'i, siapa di dunia ini wali-wali Allah? Oleh karena itu kita berhusnudzon kepada mereka-mereka para ulama, para wali, apalagi pendidik, al-wasil al-musil, orang yang sampai kepada Allah dan bisa mencetak ratusan ribuan santri-santri seperti pengasuh kita Pondok Pesantren Nurul Qadim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pesantren ini adalah termasuk wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada zaman sekarang ini, khususnya saya yang masuk ke beberapa tempat ataupun daerah ataupun negara di luar sana, kita lihat bahwa sesungguhnya banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat menyimpang, jauh sekali daripada kata-kata orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Benar kata guru kita tadi, bahwa sesungguhnya tarbiyah itu jauh lebih penting daripada ilmu. Tarbiyah, pendidikan, itu jauh lebih penting daripada ilmu. Ilmu kamu bisa dapatkan di pasar sekalipun. Belajar, kemarin saya singgung bahwa belajar dari buku adalah aib bagimu. Karena buku ataupun kitab itu benda mati. Kalau kita lempar dia tidak bisa balas. Betul atau tidak? Kitab, kalau kita buang dia bisa balas tampar ke kita atau tidak? Tidak bisa. Benda mati. Kalau dia salah, maka salah semuanya. Makanya sebagian orang membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atul masajida." Datanglah ke masjid-masjid bis sakinati wal waqar. Dia enggak ada harokatnya, dia tidak tahu. Dia tidak ada ilmu sharaf sedikit pun dan dia tidak faham bahasa Arab. Dia bacanya apa? Bis sakinah wal fa'r. Datanglah kamu ke masjid bis sakinah wal fa'r. Kamu datang ke masjid dengan membawa apa? Pisau sama tikus. Karena dia tidak paham. Belajarnya sama kitab. Maka dia datang ke masjid membawa apa? Membawa pisau dan tikus, tidak memiliki murabbi yang mendidik. Dulu guru saya ketika mendidik saya, dia katakan, "Wahai Ali, sesungguhnya tarbiyah itu yang mahal. Kalau ilmu kamu dapat di mana saja bisa, tapi tarbiyah, didikan dari seorang guru, tinggal bersama guru, mendidik seorang murid, sehingga apa? Sehingga dia menjadi seseorang yang kuat mentalnya, seorang yang menjadi apa? Mengikuti guru-gurunya di dalam keilmuannya, sampai kepada gurunya dan gurunya terus menerus. Dan sanad keilmuan guru-guru kita jelas, sampai kepada kiai-kiai terdahulu, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang saya tahu daripada guru-guru termasuk sahabat saya, Gus Hafiz, murid daripada Habib Salim, bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Habib Salim punya guru lagi Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ketahuan di mana kuburannya. Punya guru lagi Al-Habib Ali Al-Habsyi, bukan hanya tentang riwayatnya saja, kamu bisa saya sampaikan kepada di mana kuburan makomnya. Orang yang terkenal bisa bertanggung jawab dengan ilmunya. Punya guru lagi Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, punya guru lagi atau Al-Habib Ali Al-Habsyi, punya guru Al-Habib As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Makkah. Sanadnya baca sendiri, hadis wala haraj. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan orang yang terkenal. Bahkan Kiai Hashim Asy'ari juga termasuk daripada murid As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di kota Makkah, yang memiliki keponakan As-Sayyid Bakri Syata daripada para habaib juga, yang mengarang kitab yang berjudul I'anatul Talibin, yang dibaca di mana-mana, di pondok-pondok. Betul atau tidak? Punya guru lagi Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar,
orang terkenal, kuburannya sampai sekarang pun diziarahi, punya guru lagi, terus menerus. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi punya guru lagi yang mengarang kitab yang berjudul Ar-Risalah dan disyarahkan oleh Kiai Nawawi Al-Bantani, dinamakan Masail. Kemudian terus menerus punya guru lagi Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang kitabnya dibaca di mana-mana, An-Nasaihud Diniyah atau Ratibul Imam Al-Haddad. Oleh karena itu kita punya guru ini jelas. Jangan kepo sama ajaran-ajaran yang enggak jelas. Pengen tahu guru ini, buka YouTube, buka Syekh Google, buka Syekh Instagram, ya. Itu semua tidak ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu kita berbahagia karena kita punya guru yang pengambilan ilmunya sampai kepada Nabi besar Muhammad, musalsalatan anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalaqa an abihi wa hakadha fayalahu min aba kiramin wa ajdadi. Karena sesungguhnya di dalam memahami ilmu agama, terkadang seseorang kalau tidak memiliki guru, salah sedikit dia tidak faham. Contoh di dalam bahasa Arab, ada seorang raja ini sakit. Kemudian dia ingin berobat, dicari semua dokter-dokter, tidak mampu mengobati dia. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, kamu datang ke seorang ulama, dia punya ilmu hikmah yang luar biasa hebat. Maka ulama tersebut tidak mau datang. Dia katakan, kalau kamu mau obat, saya akan bikinkan resep, berikan kepada raja tersebut. Maka ditulislah resep tersebut. Apa tulisannya? Dia menulis bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, habbatus sauda dawaun min kulli da. Habbatus sauda dawaun min kulli da. Rasulullah berpesan bahwa sesungguhnya jintan hitam adalah obat dari segala obat. Kemudian dilipat surat tersebut, diserahkan kepada raja. Sebelum dilipat, tahu cicak? Tahu cicak atau tidak? Dia buang kotoran sehingga habbatus sauda berubah menjadi hayyatus sauda. Hayyatus sauda dawaun min kulli da. Raja membaca, apa ini pesannya? Hayyatus sauda dawaun min kulli da. Ular hitam adalah obat dari segala obat. Tadinya jintan hitam berubah menjadi ular hitam. Rajanya sempat ragu. Akan tapi dia bilang, wah, ini selagi dari seorang alim soleh dan dia tahu ini pengobatan berdasarkan daripada Rasulullah, ya sudah, dicari obat tersebut daripada apa? Ular hitam, lalu dipotong dan dimakan, mati raja tersebut. Karena yang dimakan bukan apa? Bukan jintan hitam, melainkan apa? Hayyatus sauda, bahaya di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu kita beruntung, kita belajar di sini dengan pelajaran yang luar biasa hebat. Dan insya Allah kita keluar daripada tempat ini, kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Karena sesungguhnya mustahil bagi seseorang itu dia langsung bisa menjadi orang alim. Kecuali zaman sekarang, semuanya bisa jadi orang alim. Beli fashion ini paling berapa sih? 200.000, cari aja di Ampel banyak. Jubah, imamah, semuanya bisa teriak-teriak di mimbar. Zaman sekarang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, di akhir zaman banyaknya orang yang penceramah. Tapi ulama yang benar-benar mengajar ilmu agama itu sedikit. Maka jadilah orang yang sedikit. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit kata Allah. Oleh karena itu jadilah kelompok yang sedikit. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka para ulama, orang-orang khasyah, adalah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu insan yang begitu luar biasa, sempurna. Bahkan di dalam hal-hal yang sepele menurut kita, Nabi Muhammad diriwayatkan di dalam Sahihain. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini Abu Hurairah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mondoknya sama Nabi Muhammad cuma 4 tahun. Tahun ke-6 dia masuk Islam, cuma 4 tahun bersama Rasulullah. Tapi kehebatannya luar biasa. Kenapa? Karena ketekunannya dan doa Rasulullah SAW. Jangan lupa dari 2 hal. Yang pertama meminta kepada Allah, dan yang kemudian apa? Ketekunan di dalam belajar. Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang duduk, kemudian dia memiliki untanya tidak diikat. Maka Rasulullah tanya, hei fulan, kenapa kamu beristirahat di tempat ini, lalu unta kamu biarkan saja, tidak kamu ikat? Maka dia katakan apa? Saya tawakal ya Rasulullah. Dia bilang apa?
Saya tawakal. Kata Rasulullah, "Iqilha wa tawakkal 'ala Allah." Ini bukan tawakal namanya. Ikat dulu baru tawakal. Oleh karena itu seseorang yang kalau dia mau menjadi orang alim, dia harus memiliki dua hal. Yang pertama apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupakan ini. Karena sungguhnya doa memiliki khasiat yang luar biasa hebat. Jangan dianggap remeh. Wah, tapi gimana nih? Belum dikabul-kabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang janji kalau kalian minta pasti Allah berikan. Tapi Allah tahu yang terbaik. Kapan Allah akan memberikan kepada kamu. Dan yang kemudian, yang kedua adalah semangat yang kuat. Yang pertama apa? Doa. Jangan lupakan doa itu. Walaupun kamu sudah rajin, tapi kalau tidak ada doa, maka ilmu kamu tidak manfaat. Berapa banyak sahabat kita yang dia sekolah sampai selesai S1, S2, S3, sampai selesai dia doktor, sampai profesor. Suatu saat dia sedang mengajar, tiba-tiba ada kulit pisang kemudian jatuh kena kepalanya. Nama dia saja dia lupa, apalagi ilmu. Nama saja dia lupa. Nama saya siapa? Saya tidak tahu, apalagi ilmu yang dia cari. Kalau Allah sudah mau menarik ilmu seseorang, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mampu. Oleh karena itu jangan pernah lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad saja berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu lah, apalagi kita.